Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Ramadan dari YTI 4605 dengan nomor induk mahasiswa 12012203337. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi stagecoach problem. The stagecoach problem atau masalah stagecoach adalah masalah yang dibuat khusus untuk mengilustrasikan fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Ini berkisah tentang seorang pencari keberuntungan mitos di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California pada pertengahan abad ke-19. Perjalanan ini memerlukan perjalanan dengan kereta pos melalui negara yang belum berpenghuni di mana terdapat bahaya serius serangan perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, ia mempunyai banyak pilihan mengenai negara bagian mana atau wilayah yang kemudian menjadi negara bagian yang akan dilalui dalam perjalanannya. Kemungkinan rute ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara di bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Oleh karena itu, diperlukan 4 tahapan atau kereta pos untuk melakukan perjalanan dari titik pemberangkatannya di negara bagian A atau Missouri ke tujuannya di negara bagian J atau California. Pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana dan cukup memperhatikan keselamatan dirinya. Setelah berpikir beberapa lama, dia menemukan cara yang cukup cerdas untuk menentukan rute teraman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk menaiki kereta pos tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute teraman haruslah rute dengan polis asuransi jiwa total yang termurah. Biaya polis standar kereta pos yang dijalankan dari negara bagian I ke negara bagian J yang dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. Pertama, perhatikan bahwa pendekatan jangka pendek dalam memilih proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahapan berturut-turut tidak perlu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan menghasilkan rute A, B, F, I, J dengan total biaya sebesar 13. Namun, mengorbankan sedikit pada satu tahap mungkin memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya, ADF secara keseluruhan lebih murah daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial and error. Namun, jumlah rute yang memungkinkan sangatlah besar, itu 18. Dan menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untungnya, pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan enumerasi yang menyeluruh. Penghematan komputasi sangat besar untuk versi masalah yang lebih besar. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah awal dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian, secara bertahap memperbesar masalah, mencari solusi optimal saat ini dari solusi sebelumnya, sehingga masalah awal terpecahkan secara keseluruhan. Untuk soal kereta pos, kita mulai dengan soal yang lebih kecil di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya tinggal satu tahap lagi, lari kereta pos yang harus dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk permasalahan yang lebih kecil ini adalah beralih dari keadaannya saat ini, apapun itu, ke tujuan akhirnya keadaan J. Pada setiap iterasi berikutnya, masalahnya diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang lebih besar ini, solusi optimal untuk menentukan kemana selanjutnya dari setiap keadaan yang mungkin dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya.
Rincian yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Perumusan biarkan variabel keputusan xn dalam kurang n sama dengan 1, 2, 3, dan 4 menjadi tujuan langsung pada tahap n. Perjalanan kereta pos ke n yang akan diambil. Jadi rute yang dipilih adalah A itu menuju X1, menuju X2, menuju X3, menuju X4, di mana X4 menuju J. Anggaplah Fn itu X, xn adalah total biaya dari keseluruhan polis terbaik untuk tahap-tahap yang tersisa. Mengingat bahwa pencari keberuntungan berada di negara bagian S, siap untuk memulai tahap N dan memilih XN sebagai tujuan terdekat. Diketahui S dan N, misalkan XN menunjukkan nilai XN apapun, tidak harus unik, yang meminimalkan Fn S, xn, dan misalkan Fn kali S adalah nilai minimum yang sesuai dari Fn S, xn. Dengan demikian sebagai berikut. Nilai cos xn diberikan oleh tabel. Sebelumnya untuk Cij dengan menetapkan I sama dengan S atau keadaan saat ini, dan J sama dengan xn atau tujuan terdekat, karena tujuan akhir keadaan J tercapai pada akhir tahap 4, F5 kali J sama dengan 0. Tujuannya adalah untuk menemukan F1 kali A dan rute yang sesuai pemrograman dinamis menemukannya dengan mencari F4 kali S, F3 kali S, F2 dikali S secara berturut-turut untuk setiap kemungkinan keadaan S, dan kemudian menggunakan F2 kali S untuk menyelesaikan F1 kali A. Ketika pencari keberuntungan hanya tinggal satu tahap lagi, N sama dengan 4, rute selanjutnya ditentukan seluruhnya oleh keadaan saat ini S, baik H atau I, dan tujuan akhirnya X4 sama dengan J. Jadi rute untuk kereta pos terakhir ini berjalan adalah S sama dengan J. Oleh karena itu, karena F4 kali S sama dengan F4 S, J sama dengan CS J, solusi langsung untuk permasalahan N sama dengan 4 adalah sebagai berikut. Ketika pencari keberuntungan mempunyai dua tahap lagi, N sama dengan 3, prosedur penyelesaian memerlukan beberapa perhitungan. Misalnya, pencari keberuntungan berada di negara bagian F. Kemudian seperti digambar pada gambar, dia selanjutnya harus pergi ke negara bagian H atau I dengan biaya langsung masing-masing sebesar CF H sama dengan 6 atau CF I sama dengan 3. Jika dia memiliki negara bagian H, biaya tambahan minimum setelah dia sampai di sana diberikan pada tabel sebelumnya sebagai 4 kali H sama dengan 3. Seperti yang ditunjukkan di atas, simpul H pada diagram. Oleh karena itu, total biaya untuk keputusan ini adalah 6 tambah 3 sama dengan 9. Jika dia memiliki negara bagian I, total biayanya adalah 3 tambah 4 sama dengan 7, yang mana lebih kecil. Oleh karena itu, pilihan optimal adalah yang terakhir ini, X3 kali sama dengan I, karena memberikan biaya umum F3 dikali F besar sama dengan 7. Perhitungan serupa perlu dilakukan ketika Anda memulai dari dua kemungkinan keadaan lainnya, S sama dengan E dan S sama dengan G dengan dua tahap tersisa. Cobalah lakukan secara grafis atau gambar 10.1 dan secara aljabar menggabungkan nilai C, I, J, dan F4 kali S untuk memverifikasi hasil lengkap berikut. Solusi untuk masalah tahap kedua, N sama dengan 2, di mana masih ada 3 tahap lagi diperoleh dengan cara yang sama. Dalam hal ini, F2 S, X2 sama dengan C cos X2 sama dengan F3 kali X2. Misalkan si pencari rezeki berada pada keadaan C seperti gambar di bawah ini. Membuat perhitungan serupa ketika Anda memulai dari keadaan B atau D, cobalah menghasilkan hasil berikut untuk soal N sama dengan 2. Pindah ke soal tahap pertama, N sama dengan 1. Dengan keempat tahapan yang tersisa, kita melihat bahwa perhitungannya mirip dengan yang baru saja ditunjukkan untuk soal tahap kedua, N sama dengan 2. Kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan keadaan awal S sama dengan A, seperti yang digambarkan di bawah ini. Perhitungan ini selanjutnya dirangkum untuk 3 alternatif tujuan terdekat. Solusi optimal untuk keseluruhan masalah kini dapat diidentifikasi dari 4 tabel. Hasil untuk soal N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pencari keberuntungan awalnya harus pergi ke negara bagian C atau negara bagian D. Misalkan dia memilih X1 kali sama dengan C, untuk N sama dengan 2. Hasil untuk S sama dengan C adalah X2 kali N sama dengan E. Hasil ini menghasilkan soal N sama dengan 3 yang menghasilkan X3 kali sama dengan H
untuk S sama dengan E, dan soal N sama dengan 4 menghasilkan X 4 kali sama dengan J untuk S sama dengan H. Oleh karena itu, satu rute optimal adalah A menuju C menuju M menuju H dan menuju J. Pemilihan X 1 kali sama dengan D akan mengarahkan ke dua rute optimal lainnya, A menuju D menuju E menuju H dan menuju J, dan A menuju D menuju F menuju I menuju J. Semuanya menghasilkan total biaya F1 kali A sama dengan 11. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.